Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sapa Pengusaha Indonesia. Kali ini kita sedang berada di salah satu pembudidaya ikan, pembenih ikan yang bernama Pak Narto. Yang alamatnya di mana Pak Narto? Di Gunung Raja, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diaturi pinara. Sama-sama. Tadi sudah dikasih sarapan dan lain-lain. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita mau membahas lebih lanjut tentang perjalanan pembudidaya ikan lele yang ada di Kalimantan Selatan. Monggo perkenalan dulu, Bapak. Nama saya lengkapnya Sunarto. Asal asli dari Kediri. Kediri Wates. Jadi perjalanan untuk lele ini tidak semudah untuk merintis di Kalimantan ini. Karena Kalimantan ini sebetulnya mulai tahun 2010 itu belum menerima lele yang namanya lele. Lele itu suatu hasil ikan, tapi yang mayoritas untuk Kalimantan ini kurang senang, kurang digemari. Ya alhamdulillah mulai tahun 2010 perjalanan berangsur membaik dan kita dalam sisi budidaya ini menggunakan benar-benar sistem yang memenuhi syarat SOP-nya dalam pembudidayaan. Berarti Pak Narto ini dari 2010 sampai sekarang 2025 sudah hampir 15 tahun. Kalau lokasi sendiri yang ada di sini seperti mungkin ini kecamatan apa tadi? Tambang Ulang dari pusat kota Banjarbaru atau pusat kota yang terdekat di sini berjaraknya berapa kilo? Alhamdulillah yang saya tempati ini strategis. Untuk menuju ke wilayah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih 15 kilo. Untuk menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan itu kisaran antara 20 kilo. 20 kilo, 10 ya, kilo. 20 untuk ke wilayah provinsi dan 15 kilo itu untuk wilayah kabupaten. Berarti asal mula dulu untuk di lele itu dimulai dari 1 kolam, 2 kolam sampai hari ini. Terus saya lihat tadi di kanan dan kiri jalan yang ada di sebelah rumahnya Pak Narto itu ada kolam pembenihan. Jadi kolam pembenihan yang Pak Narto hari ini tekuni itu pakai sistem apa Pak Narto? Kalau mulai awal itu tahun 2010 saya menggunakan sistem namanya alami. Jadi alami ini ya dikawinkan antara satu pejantan satu betina. Itu saya alami dari 2010 sampai 2022. Nah dikarenakan keperluan untuk pasar ini semakin meningkat, keperluan bibit semakin meningkat. Nah, hasil budidayanya semakin berkurang, perlu produksi lagi lebih tinggi. Saya dikirim oleh satu perusahaan yang namanya Sinta untuk belajar di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Desa Pare di Republik Lele yang dipimpin oleh Pak Yusron. Ya, di sana, lagi nih. Terus di sana saya dikasih bimbingan arahan untuk cara pemijahan yang menggunakan sistem stripping. Nah, alhamdulillah sekarang sudah saya terapkan, saya terpenuhi kapasitas bibit yang saya perlukan untuk masa tebar per bulan. Alhamdulillah yang kemarin 300.000 per bulan karena memenuhi pasarnya itu cuman kisaran itu. Jadi Kalimantan ini masih hasil alam ini untuk perikanan masih tinggi. Jadi lele ini daya serapnya masih jauh kalah dengan di Jawa. Kalau di Plehari sendiri kita ngobrol tentang kota Plehari atau mungkin Banjarbaru. Menurut Pak Narto, itu serapan lele yang hari ini sudah terbentuk, pasar yang sudah terbentuk itu bisa nyerap sampai berapa kental per hari atau berapa ton per hari menurut Pak Narto? Kalau ulun sendiri daya serapnya itu per hari cuman 1 ton, tapi masih banyak lagi pembudidaya yang lain yang masuk pasar itu masing-masing pasar. Di wilayah Plehari itu kurang lebih antara diperkirakan 5 kuintal dalam per hari. Plehari saja. Ya, Plehari saja untuk keperluan dari saya.
Oh ya. Kalau dari yang supplier yang lain? Kalau supplier lain bisa hari ini bisa sampai di atas 1 ton sampai 1,5 ton per hari. Per hari. Untuk Banjarmasin ini bisa sampai di 3 ton. Berarti produksinya Pak Narto itu diserap hari saja sudah kurang. Jadi hari ini kalau boleh tahu Pak Narto, itu produksinya Pak Narto itu dalam 1 bulan itu untuk ikan konsumsinya itu berapa ton, dan untuk benihnya itu bisa memproduksi sampai berapa ratus ribu. Nah, untuk sekarang saya bisa memproduksi bibitnya kurang lebih terbar kontinu itu 300.000 sampai 350.000. Sedangkan keperluan pasar untuk yang saya suplai keperluannya per hari 1 ton. 1 ton. Itu meliputi, termasuk meliputi ada di Kalteng, ada di Kalteng, ada yang di Kalsel. Kalau ini untuk ukuran prioritas yang diminta oleh pasar yang ada di Kalimantan Selatan itu ukurannya berarti yang diminta ukuran ikannya itu berapa sampai berapa? Ada bervariasi masing-masing lokasi ya, masing-masing wilayah. Kalau untuk Kalteng ini permintaan itu antara 4 sampai di angka 6 per kilo. 4 sampai 6. Ya, tapi wilayah Kalsel itu hampir rata-rata di angka 6 sampai di angka 9 per kilo. Berarti kalau untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu kalau kita budidaya ikan lele ukuran 4 sampai ukuran 10 itu masih masuk harga premium konsumsi. Untuk itu istimewanya di Kalimantan. 4 sampai di angka 9 10 itu masih angka harga premium, standar pasar. Nah, sekarang harga pasar ini kisaran 19-20, standarnya di angka 20 untuk sekarang ini. 20.000 per kilo. Tapi per 10.000-nya bisa dapat 12 sampai 13 kintal. Nah, untuk per 10.000 itu antara 12 sampai 13 kuintal. Berarti kalau tebaran 350 300 kira-kira 35 ton. 35 ton untuk produksi per bulan dagingnya ya. Kalau untuk Pak Narto sendiri kan juga menekuni berarti kan 2 bidang. Di lele itu sudah ada 2 bidang, pembenihan sama dan budidaya. Untuk masalahnya kan tidak. Berarti untuk pembenihannya itu Pak Narto selain untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, apakah Pak Narto juga jual ke pembudidaya yang lain? Nah, begini. Untuk pembibitan memang sengaja ulun tangani sendiri. Ada dibantu oleh anak buah saya. Dan sedangkan untuk budidayanya memang ada yang menangani dari anak buah saya. Nah, jadi saya fokusnya di bibit, terus anak buah fokusnya di budidaya. Itu karena permintaan untuk bibit ini tidak main-main. Masalahnya harus kita ibaratnya kita menjaga kualitas bibit supaya benar-benar bisa dipanen dengan cepat, bisa dipanen dengan sesuai harapan daripada petani. Berarti kalau dalam kondisi normal kita bicara budidaya secara normal, berarti apapun yang ada di situ semuanya dalam keadaan normal, seperti pakan juga keluar sesuai harapan, SR juga bagus sesuai harapan, dan yang pemasaran juga sesuai harapan dalam kondisi yang normal dan stabil. Itu BEP yang ada. Atau kita bikin 1 kilo ikan lele di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan itu habisnya berapa Pak Narto? Nah, kalau sekarang kayak ini Mas, untuk BEP lele ini setelah ulun pelajari mulai dari tahun 2010, ulun membuat uji coba dari tebar padat sampai di angka 300 sampai di angka 200. Nah, sekarang saya tetapkan untuk mitra usaha saya itu di angka 100 ekor per meter persegi. 100 ekor. Karena dalam posisi tebar 100 ekor per meter persegi itu BIP dari pakan itu terpenuhi. Nah, bisa menghasilkan yang maksimal. Nah, dibilang dalam 1 kilo
itu kisaran tumbuhnya antara 9 on bisa 9 on setengah. Nah di situ mempercepat masa panen. Masa panen itu dalam satu siklusnya itu kurang lebih 2,5 bulan harus selesai tebar bibit kembali. Kalau panen kan berarti tidak dipanen parsial kan, berarti langsung dipanen semuanya masuk konsumsi, masuk premium. Berarti untuk benih hanya butuh 5 sampai 8 ekor saja. Kalau untuk harga benih yang ditebar atau ukuran yang ditebar untuk di kawasan sini, nah ada bervariasi. Untuk wilayah Kalimantan Selatan ini ada yang menjual kisaran antara ukuran itu 4 in, itu kisaran harganya 180, ada yang 4 in harga yang 200, ada yang 5 in itu kisaran antara harga 250. Nah, kenapa Ulun mulai tahun 2010 itu menjual bibit itu dengan harga 200 dengan ukuran 4 in. 4 in 200. Berarti untuk benih itu butuh 200 dikalikan dengan 8 berarti 1.600. Kalau untuk pakannya itu Pak Narto memang sejak kapan pakai pakan, salah satu produknya apa dan kapan dimulai? Nah, alhamdulillah mulai masuk Kalimantan 2010. Sambil ngopi ya Pak Narto? Monggo silakan sambil santai aja kita. Nah, mulai tahun 2010 itu ada salah satu perusahaan pakan yang namanya Sinta. Itu mendampingi Ulun terus memberikan support berkembang ya. Yang namanya pakan itu pasti ada naik turunnya dalam berproduksi, berbahan apa ya kualitasnya kan. Nah di situ Ulun terus mengikuti sampai sekarang ini alhamdulillah saya tetap memakai Sinta karena Sinta ini mempunyai kelebihan masa panen itu jauh lebih cepat daripada yang lain. Masalah baik semua baik, tapi di masa panen itulah yang menentukan keberhasilan petani. SR bila pakai pakan Sinta kode tertentu tadi, SNA ya? Ya, SNA. Itu bisa dapat berapa sih satu bagnya atau satu saknya itu? Satu sak 30 antara kurang lebih 28. Kalau untuk SR-nya, survival rate-nya untuk angka kehidupan ikan selama budidaya, kalau pakai pakan Sinta itu bisa sampai berapa persen? Alhamdulillah bisa sampai di angka 90%. 90%. Nah, karena ada metode yang sistem gradingnya ini harus tepat pada waktunya. Ya harus dalam satu siklus ini grading berapa kali. Kalau saya gunakan ini dalam satu siklus itu 3 kali grading. Makanya terjaga SR-nya itu bisa turun karena tingkat kanibal itu bisa terjadi bila mana pertumbuhan fisiknya ada perbedaan yang begitu jauh. Itu yang saya gunakan. Nah, terjadilah SR itu bisa sampai di angka 90%. Alhamdulillah sampai terjadi. Berarti untuk pakan, biaya pakan itu kalau seandainya di sini harganya 12.000 apa 12,5, ketemulah harga pakan untuk budidaya ikan di Kalimantan itu sekitar 15.000. Nah, sekarang untuk tenaga kerja mungkin dengan kolam yang punya produksi sampai 30 ton itu ditekuni oleh tenaga kerja berapa tenaga kerja? Nah, kalau tenaga kerja itu kami ada sistem mitranya. Jadi kalau yang di rumah ini antara 4 orang tenaga kerja yang memproduksi ikan, budidayanya kisaran kurang lebih antara 150 sampai 200.000. Yang sisanya itu saya bagi dengan sistem mitra kerja. Alhamdulillah dalam per kilo ini masih ada keuntungan kalau kisaran antara 4.000. 4.000. Siap. Itu dalam kondisi nggak normal. Sekarang setelah kita bicara tentang sukses story atau mungkin apa ya, mungkin keuntungan yang bisa didapatkan oleh Pak Narto rata-rata 4.000 per kilo. Sekarang kita bicara bila keadaan tidak normal atau apa ya, yang namanya, pernahkah Pak Narto mengalami kerugian yang sangat selama masa budidaya, selama Pak Narto budidaya ikan 15 tahun? Nah, alhamdulillah bisa terjadi chaos pasar atau sampai ke petani. Ya alhamdulillah juga. Saya mempunyai kos budidaya ini kisaran antara 14.500 sampai di angka 15.000. Alhamdulillah di Kalimantan ini
paling kios di harga itu di angka 16.000. Jadi yang menentukan kios lagi adalah bantuan. Nah, bantuan pemerintah satu, budidaya yang berlebihan akhirnya pasar tidak menampung, itu satu. Kedua, ada di waktu COVID, corona kemarin itu sempat chaos. Dalam artian petani ini tidak mengalami kerugian yang ibaratnya drastis, tapi masih kembali pada modal. Sampai sekarang ya mudah-mudahan kedepannya tetap menjadi baik, harga ini terus lancar itu. Pastikan kalau nanti ada apa yang melihat video kita atau mungkin dari sahabat sapa pengusaha Indonesia ini pengen belajar budidaya ikan, pastikan selain harus memotivasi mereka juga ada ancang-ancang nih, ternyata juga ada ruginya di budidaya ikan, terutama ikan lele ini, atau mungkin ada kerugian yang non teknis seperti uang tidak terbayarkan ke pedagang, pernahkah, atau mungkin yang lain? Rata-rata ketidakberhasilan itu karena dukungan SDM-nya orang, manusianya, kurang mempelajari pada manajemennya. Kadang terjadi pembayaran yang tidak baik dari broker. Nah, itu menimbulkan suatu kerugian, kebangkrutan juga. Nah, makanya kalau kita sisi di usaha, kita pelajari dulu manajemen dengan baik. Nah, sisi bisnisnya kita pelajari dengan baik. Cara kita berdagang dengan broker-broker ini kita pelajari dengan baik. Itu motivasi ulun pada semua petani yang ada. Karena itulah yang menimbulkan petani ini akan kolab. Bila mana manajemennya tidak terbentuk dengan baik, koneksinya di dalam broker ini kurang baik, akhirnya kita ditipu sama broker. Itu yang membuat rata-rata petani ini bisa chaos. Ini yang selanjutnya tentang peran daripada stakeholder atau mungkin dinas-dinas terkait yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, atau mungkin di kabupaten sini. Itu gimana menurut Pak Narto? Kolaborasi atau mungkin sinergitasnya itu sudah baik atau gimana? Alhamdulillah. Juga kalau masalah sinergitas daripada pemerintah daerah ini sudah memberikan peluang yang begitu banyak sebetulnya di wilayah Kalimantan ini, terutama di perikanan. Terus didorong terus dari Dinas Perikanan. Baik bantuan berupa secara langsung uang, pelatihan, kedua pelatihan, atau bahan-bahan yang diperlukan. Contohnya kayak minta pakan, kayak minta bibit, minta fasilitas terpal. Nah, itu sebetulnya sudah dipenuhi. Dinas Perikanan alhamdulillah berpartisipasi dengan baik di wilayah tanah laut ini. Tidak ada kekurangannya. Gitu. Yang terakhir ini Pak Narto, sebelum mungkin kita tutup perbincangan kita kali ini, saya bertanya tentang motivasi. Pak Narto memotivasi calon pengusaha atau calon pembudidaya ikan yang ada di Kalimantan, motivasinya monggo. Motivasi saya kepada baik itu pemula, ya kita belajar ini dengan sungguh-sungguh, kita pelajari dengan cermat untuk supaya kita lebih berkembang, lebih maju, ditekuni. Kuncinya adalah tekun. Sebab kita di perikanan ini jauh lebih ada kepastian daripada usaha yang lain. Nah, di perikanan ini kita bisa menghitung bila mana kita tekun di dalam budidaya, kita sudah bisa menghitung seberapa besar keuntunganku. Itu kelebihan daripada perikanan. Kalau kondisi normal tadi kesimpulannya bisa dapat 4.000 dikalikan dengan jumlah produksi. Kalau hari ini jumlah produksi panau 30 sampai 35, insya Allah dapat 120 sampai 150 juta. Ya. Dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Alhamdulillah itu tercapai oleh petani yang saya mitrakan. Kalau untuk hari ini Pak Narto mungkin kerjasama dengan agen atau agen pakan itu dengan siapa Pak Narto? Saat ini berhubung, nah rasa ketakutan. Saya di sini merantau Mas, karena tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Nah, dengan penuh hati-hati, sementara saat ini saya kerjasama dengan stakeholder saya yang cuman sebatas 3
4 orang aja untuk masalah pakan, ya, pendistribusian pakan gitu. Nah, saat ini saya bermitra dengan pakan yang mulai tahun 2010 sampai sekarang tetap dalam posisi dengan pakan Sinta. Ya, melalui agen? Melalui agennya Mas Andi. Mas Andi Alfa Putra. Iya. Sumber rezeki. Sumber rezeki. Yeah. Banjarbaru. Banjarbaru. Jadi kalau nanti ada sahabat sapa pengusaha Indonesia ini mau cari pakan ikan, itu bisa cari di Pak Narto atau langsung di Pak Andi. Pak Andi bisa. Silahkan. Mungkin itu Pak Narto dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas motivasinya, terima kasih atas sukses story-nya. Semoga Pak Narto sukses selalu dan selalu bertambah terus kolamnya, selalu bertambah terus produktivitasnya, dan jaya terus perikanan Kalimantan Selatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.